Orang nggak tahu bahwa itu iblis. Lalu kemudian setelah rapat, dalam ruangan rapat itu mulailah rencana disusun. Nah, kata iblis ini, apa pendapat kalian tentang si dia itu? Si dia itu maksudnya Nabi Muhammad. Oh, itu sudah jadi isu besar. Nabi Muhammad itu sudah banyak menimbulkan kegemparan lah bagi orang-orang musyrik Mekah. Dia ini salah satu sumber masalah lah. Jadi ketika si iblis bilang, apa pendapat kalian tentang si dia? Maksudnya Nabi Muhammad. Para peserta rapat tidak paham. Jadi rencana kita ini mau ngabisi ini Nabi Muhammad. Akhirnya rapat berlanjut, mulailah usul. Nah, salah satu usul yang dikemukakan begini, bagaimana kalau Nabi Muhammad ini kita tangkap, kita tawan, kita ikat aja. Kalau perlu biarlah dia sampai mati. Karena beberapa kasus dulu di Arab Jahiliyah itu, beberapa penyair itu cara mereka menghukum, tangkap, diikat sampai dia mati. Nah, kita ingin berlakukan Muhammad itu sama seperti itu, sehingga dia tidak lagi bisa kemana-mana menyampaikan dakwah. Ini salah satu usul. Nah, ternyata si kakek tua tadi, yang iblis tadi, menyanggah. Coba kalian pikir ulang. Kalau kalian tangkap Muhammad itu, kalian ikat dia sampai mati, atau kalian penjarakan dia, itu bukan perkara gampang. Dia itu kan berasal dari klan keluarga besar. Kita tahulah tradisi Arab. Kalau sampai ada anggota sukunya yang mati, itu anggota suku lain itu akan tuntut. Bani Hashim pasti tidak tinggal diam. Sanggup ya kalian nanti ribut dengan Bani Hashim, bisa sampai perang. Jadi kiranya perlu dipikir ulang lah usul itu. Akhirnya gagal usul ini. Yang Nabi untuk ditawan atau ditangkap gagal. Cobalah kata orang tua tadi, pikirkan usul lain. Akhirnya muncul usul yang kedua. Usul kedua itu apa? Kita usir sajalah. Dia suruh keluar dari kawasan Mekah. Angkat bicara lagi tuh kakek. Coba kalian pikir ulang. Kalau kalian usir dia, hari ini memang dia bisa keluar. Tapi kita tahu siapa saja yang jumpa dengan Nabi Muhammad itu, apalagi kalau dengar pembicaraannya, semua akan tertarik. Maka nanti di luar dari kota Mekah ini, kalau kita usir, itu bukan tidak mungkin dia bisa mengumpulkan pengikut yang banyak. Dia datang, kita juga yang habisinya. Jadi pikir ulanglah kalau usul itu mau dipakai. Jadi dua gagal usul. Nah, tiba-tiba ngajukan usul lah orang yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini itu sebetulnya dalam Islam dia disebut Abu Jahal, tapi di tokoh Mekah dia tokoh, orang muda cerdas, pemikirannya jernih. Apa kata Abu Jahal? Begini, ini saya punya usul kayak ini dan nggak meleset lagi. Nggak ada usul yang terbaik dibanding dengan usul saya. Apa usulnya? Begini, kita di Arab ini, di Semenanjung Arab ini banyak suku. Nah, bagaimana kemudian kalau setiap suku itu kita minta satu atau dua orang yang dianggap paling kuat dan paling jago. Kita minta setiap suku itu punya wakil. Nah, nanti setiap suku punya wakil, mengirimkan wakil. Nah, wakil inilah yang kita minta untuk membunuh Nabi Muhammad. Kalau berhasil ini, artinya darah Nabi Muhammad itu tercecer di berbagai suku. Sanggupkah Bani Hashim menuntut bela kepada semua suku-suku Arab? Paling-paling ujungnya nanti katanya, paling-paling nanti Bani Hashim minta bayar dia aja. Ya kalau bayar dia, kita bayar dia. Tapi yang jelas perkara selesai. Nah, ini usul. Jadi usul dari Abu Jahal itu Nabi Muhammad dibunuh. Apa kata kakek tua tadi yang iblis tadi? Ini usul paling cerdas. Ini usul paling cerdas. Ini usul paling brilian. Gak ada lagi usul yang hebat ini. Akhirnya sidang ditutup dengan kesepakatan Nabi Muhammad dirancang untuk dibunuh. Nah, itulah yang kejadiannya malam itu. Tapi ternyata sidang ini hasilnya tetap bocor. Setelah selesai sidang ini, Jibril datang menemui Nabi. Diceritakan oleh Jibril,
wahai Muhammad, nih kaum ini habis sidang tadi ini rencananya. Diceritakan oleh Jibril kepada Nabi. Makanya setelah ini terbuka, maka kemudian datanglah perintah Allah untuk menyuruh Nabi keluar dari kota Mekah itu. Nah, di malam harinya, ketika para pemuda dari berbagai suku itu sudah bersiap-siap mengepung rumah Nabi, nah itulah yang kita baca dalam sejarah. Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi dan diselimuti. Tengah malam Nabi keluar, para pengepung itu sebetulnya ada di sekitar rumah Nabi, tapi Allah buat mereka untuk tidak terlihat, untuk tidak bisa melihat Nabi. Inilah yang kata sebagian ulama tafsir digambarkan dengan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa alshainahu fahum la yubsirun. Kami jadikan ada tabir di hadapan mereka, di belakang mereka, kami buat buta para pengepung itu, sehingga ketika Nabi lewat mereka nggak tahu. Bahkan ada riwayat yang menyebut Nabi itu masih sempat mengambil segenggam pasir, ditaruhin di kepala orang-orang itu yang sedang tidur itu, ditaruhin pasir itu. Nabi kemudian pergi ke rumah Abu Bakar dan Abu Bakar sudah bersiap. Lalu kemudian Nabi berangkat menuju Gua Sur. Setelah beberapa hari lolos dari kepungan itu, padahal pasukan itu setelah merasa kehilangan Nabi, mereka juga mengejar ke Gua Sur itu. Tapi lagi-lagi perlindungan Allah, kalau kita baca dalam sejarah, nampak kecil. Padahal Gua Sur itu digambarkan dalam sejarah itu, andai kata para pemuda itu jengukkan ke bawah, itu nampak kaki Nabi dan Abu Bakar dalamnya. Cuma itu tadi, Allah takdirkan pula ada yang memberi kesan bahwa tidak ada orang masuk di dalam situ. Kenapa? Kok sarang laba-laba bisa menutupi permukaan gua itu, dan kemudian juga ada burung merpati yang bertengger di situ dan bersarang. Biasanya kan orang berpikir kalau burung ini masuk orang pastilah terbang. Kalau laba-labanya ada di sini pastilah rapi sarang laba-laba itu. Tapi itulah bagian dari cara Allah untuk melindungi Rasul. Nah, jadi ayat ini setelah Nabi sampai ke Madinah, baru Allah turunkan itu. Jadi seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada Nabi-Nya begitu besar nikmat Allah dalam bentuk perlindungan kepada Nabi-Nya. Jadi rencana membunuh gak jadi, yang jadi itu adalah Nabi memang diperintahkan juga untuk hijrah malam itu. Inilah ayat yang menggambarkan itu. Wa in yaqulu bika alladziina kafaru liyusbituka, dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang-orang kafir itu merencanakan rencana jahat. Satu di antaranya usulnya dalam rapat di dalam Darun Nadwa itu, liyusbituka. Kalau hari ini kita terjemahkan kira-kira untuk menawanmu, memenjarakan agar gak bisa keluar dari kota Mekah. Atau yang kedua, yang dulu, padahal ini adalah usul yang ketiga. Dalam sejarah itu ini usul ketiga, tapi dalam ayat ditampilkan untuk yang kedua. Au yukhrijuka, atau mereka akan keluarkan engkau dari kota Mekah itu. Tetapi jangan lupa kata Allah, wa yaquluna, mereka boleh punya rencana, tapi Allah juga punya rencana untuk menyelamatkan. Mereka punya rencana jahat untuk mencelakakan Nabi, tapi Allah juga punya rencana untuk menggagalkan usaha mereka. Dan Allah jelaskan, wallahu khairul makirin, rencana Allah itulah yang terbaik, dan rencana Allah itulah yang terjadi. Nah, itu kemarin kita sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Lalu kemudian ayat bergeser lagi, tapi masih berkaitan dengan tokoh-tokoh Mekah. Di antaranya ada tokoh Mekah itu, tokoh musyrik itu, yang bernama Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris itu ini digambarkan oleh Al-Quran. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, apa yang mereka katakan? Qalu qad sami'na, kami sudah dengar. Kalau yang ayat-ayat seperti itu kami sudah dengar, dan banyak yang kami dengar.
Lau nasya'u lakunna misla hadzal. Kalau kami mau, kami bisa juga membuat ayat yang kayak gitu. Nah, jadi ceritanya gini. Nadhr bin Haris ini dia memang pedagang wilayah dagangnya luas. Dia ke Syria, dia juga berdagang ke Iran sekarang, dulu Persia namanya. Nah, sambil berdagang itu, dia mendengar dari banyak temannya di tempat-tempat yang dia kunjungi itu, cerita-cerita kuno atau legenda-legenda kuno dari berbagai tempat itu. Dari Persia dia dengar legenda orang-orang Persia, dari Syria dia dengar itu. Bahkan dalam tafsir ini disebutkan bahwa Nadhr itu pernah membeli buku tentang legenda kuno yang ada di Persia itu. Ini judulnya, dan ini sebetulnya pernah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Legenda tentang hewan, tapi di situ ada banyak pelajaran. Itu kitabnya Kalilah wa Dimnah. Ini legenda tentang hewan. Kalau kita misalnya kancil dan buaya gitu. Kalau di Indonesia, ini budaya dari berbagai daerah-daerah sekitar Arab. Bahkan para ahli tafsir ada menyebut bahwa ini asalnya, ini cerita legenda yang berasal dari India, tapi kemudian masuk ke kawasan Persia, itu jadi buku. Ini Kalilah wa Dimnah, cerita tentang hewan-hewan, tapi ada pelajaran yang diambil. Ini legenda. Nah, jadi Nadhr ini punya banyak cerita dari berbagai daerah yang dia dapatkan hasil berdagang bergaul itu. Begitu dia pulang ke Mekah, itu diceritain dia dengan orang-orang Mekah. Begitu mendengar Nabi membacakan Quran, apa dia bilang? Itu Quran itu nggak ada bedanya dengan legenda yang saya dengar dari orang-orang di sekitar Arabia. Itu juga, itu cerita-cerita orang-orang dahulu. Itu dongeng orang-orang dahulu. Itu dia bilang. Jadi Quran itu, ini saking tidak percayanya dia. Dia bilang Quran itu sama aja dengan dongeng-dongeng yang saya dengar dari berbagai daerah. Nah, itu yang dikatakan oleh Nadhr bin Haris. Jadi ketika dia menyebut Quran itu adalah dongeng orang-orang dahulu, Nabi pernah mengatakan, celaka kau wahai Nadhr bin Haris. Tengoklah nanti akan ada azab Allah untuk kamu. Ini yang saya katakan ini adalah betul-betul Quran yang diturunkan dari Allah, wahyu dari Allah. Nah, Nadhr bin Haris ini salah satu tokoh musyrik Mekah yang dia mempengaruhi orang-orang Mekah itu supaya tidak mempercayai risalah Nabi, termasuk tidak mempercayai Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap-sikap mereka itu diabadikan dalam ayat ini. Wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Al-Quran itu, kalau mereka berkata, kan sami'na, kami sudah dengar yang kayak itu tuh kami dengar. Itu dari orang-orang negeri sebelah kami dengar juga. Kayak gitu juga Quran itu. Jadi dia samakan kualitas Quran itu dengan dongeng-dongeng dari negeri-negeri tetangga itu. Nah, padahal ini adalah sebuah sikap tidak jujur. Kalau kita baca Al-Quran, Quran itu berkali-kali mengajukan tantangan kepada orang-orang musyrik Mekah itu. Kalau kalian ragu bahwa Al-Quran ini bukan berasal dari Allah, coba buat yang seperti Al-Quran. Gak bisa yang seutuh sebanyak Al-Quran, 10 surat aja seperti Al-Quran. Gak bisa juga 1 surat saja yang seperti Al-Quran. Nah, sampai sebegitunya tantangan Al-Quran, enggak juga. Tapi yang namanya keras kepala, tetap saja ada alasannya untuk tidak mengimani Quran. Nah, sehingga bilang seperti ini. Kami sudah dengar juga Al-Quran seperti itu. Itu sama aja dengan cerita-cerita dongeng dari negeri-negeri sebelah. Nah, gitu dia. Itu makanya dia bilang, kalau kan sami'na, sungguh kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti itu. Lau nasya'u lakunna misla hadzal. Kalau kami mau, kami bisa berkata yang seperti itu, yang kayak Quran itu bisa kami buat. Itu kata Nadhr bin Haris. Lalu kemudian dia bilang apa? In hada illa asatirul awwalin. Ini Quran ini itu tidak ada lain adalah dongeng orang-orang dahulu. Asatir itu jamak dari usturah. Kira-kira
cerita-cerita legenda lah. Kalau macam kita mungkin lebih lagi ya, kayak cerita tentang tuakan di mana-mana, mungkin kayak di Sumatera Barat mungkin ada Semani Kuda, itu legenda. Banyak budaya, banyak masyarakat punya cerita legenda seperti itu. Nah, jadi kata Nadir bin Haris, Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad itu ya, itu dongeng orang-orang dulu aja. Itu sama saja dengan cerita yang saya dapatkan dari negeri-negeri sebelah. Nah, begitu dia menghinakan Al-Quran, saking keras kepalanya. Bukan hanya itu, saking tak maunya dia percaya kepada Al-Quran. Lebih jauh lagi, ini dia berkata, wa izqalu, dan ingatlah ya Muhammad ketika mereka itu berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik. Ya Allah, jika benar Al-Quran ini diturunkan dari sisimu. Ini jika benar, ini artinya sikap saking tak percayanya. Andai kata benarlah Al-Quran itu ya Allah diturunkan dari sisi Engkau, maka kemudian fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkanlah azab kepada kami. Turunkanlah azab dari kami dengan cara melempari, menurunkan batu seperti dulu yang terjadi pada pasukan Abraham itu. Kira-kira siapa orang yang saking tak percayanya dengan Al-Quran berani nantang Allah kayak gini? Saking tak percayanya dia bilang, ya Allah, kalau benarlah apa yang disampaikan Muhammad itu betul adalah kitab yang berasal dari sisi Engkau, nih kami siap untuk menerima azab, lempari sajalah dengan batu. Kata ampara itu apa itu? Jadi kan dalam bahasa Arab hujan itu matar. Jadi kayaknya dilempari dengan batu bukan sebiji-sebiji, kayak air hujan. Gitu. Nih lempari aja dengan batu, ya kayak pasukan Abraham itu dilempari kayak gitu. Itu ditantang. Jadi kira-kira nggak ada lah umat hari ini yang sekeras kepala orang ini, sanggup menantang Tuhan, saking tak percayanya dengan Al-Quran itu. Ya Allah, kami siap lah terima azab itu. Pokoknya yang jelas kami tak percaya Quran. Kalau benar dia, kami sanggup terima azab itu. Hujani sajalah kami ini dengan hujan batu itu. Atau kalau nggak dihujani dengan batu, awitina bi azabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang paling pedih. Kami lebih baik terima azab itu daripada mempercayai Quran. Nah, sebegitu. Kita nggak bayangkan sekeras apa hati orang yang sanggup ngomong kayak gini. Itu, nah walaupun kemudian para ulama tafsir beda. Siapa yang ngomong seperti ini? Ada sebagian riwayat kalau di dalam kitab Sahih Bukhari itu yang ngomong seperti ini justru Abu Jahal. Jadi ada hadis dalam kitab Bukhari itu dijelaskan yang berdoa seperti ini, minta diturunkan azab saking tak percaya dengan Quran, itu yang ngomong itu Abu Jahal. Ada lagi riwayat yang menyebut masih Nadir bin Haris tadi. Tapi apapun intinya, baik Abu Jahal maupun Nadir bin Haris itu adalah tokoh-tokoh yang paling keras menentang Nabi. Saking tak percayanya dengan Al-Quran, dia akan lebih rela menanggung azab ketimbang harus percaya dengan Al-Quran. Nah ini dan gambaran orang itu sudah susah itu, sudah sangat dan mati hatinya itu kan. Seperti itu dia. Jadi kalau kan silakan hujani kami dengan hujan batu sebagai azab, atau berikan kepada kami, datangkan kepada kami azab yang paling penting. Nah, apakah Allah tanggapi? Apakah Allah tanggapi permintaan ini? Nah, inilah bagian dari rahmat Allah kepada Nabi Muhammad. Menghadapi permintaan untuk diturunkan azab, apa jawaban Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka dengan azab yang sifatnya dibasmi habis kayak umat-umat terdahulu. Kenapa jadi Allah tak mau meladeni permintaan ini?
Kalau kita baca dari ayat ini, penyebabnya adalah wa anta fihim. Sementara engkau ya Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita sederhanakan begini Bapak Ibu, kita kadang-kadang mungkin mau marah sama anak, tapi kebetulan kita sedang ada tamu terhormat, tak jadi malah segan sama tamu. Nah kira-kira beginilah, Allah tuh bukan nggak marah sama orang ini, cuman karena Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan kira-kira sungkan juga lah Allah dengan keberadaan Nabi Muhammad. Nah, sehingga saking begitulah mulianya Nabi Muhammad itu. Di tengah-tengah orang kafir, Nabi itu masih menjadi penyelamat. Kalau bukan karena keberadaan Nabi Muhammad, mungkin sudah selesai. Tapi Allah tak menurunkan azab karena Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi keberadaan Nabi Muhammad itu sepertinya itu adalah jaminan keamanan. Sehingga ada sebagian ulama tafsir begini, keberadaan Nabi Muhammad itu bukan hanya keberadaan beliau dari segi fisik, artinya ketika beliau masih hidup. Nah ketika beliau dalam kondisi seperti saat ini kan beliau sudah lama wafat. Akan tetapi kata para ulama sebagian, ketika umat Islam bersalawat kepada Nabi itu, bersalawat kepada Nabi itu dalam keyakinan umat Islam Nabi hadir. Karena Nabi itu tidak wafat pada dasarnya. Tidak wafat dalam artian bahwa para aulia Allah, para nabi Allah itu tetap hidup, tapi tentu di alam yang berbeda. Nah, ada sebagian ulama tafsir bilang ketika umat Islam masih berselawat kepada Nabi, itu artinya Nabi hadir, Nabi masih ada. Maka itu merupakan bagian dari jaminan keselamatan. Jadi kalau kita masih berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan masih aman. Itu. Ada lagi ulama-ulama tafsir menafsirkan begini, keberadaan Nabi itu bukan hanya keberadaan Nabi. Ketika syariat Nabi masih dipakai, masih diamalkan, kita ini masih sholat, masih mau mengikuti ajaran Nabi, itu artinya Nabi itu masih hadir. Artinya masih ada jaminan keselamatan. Tapi kalau mungkin sebuah negeri, sebuah kampung, tak ada lagi jalan ajaran agama, bukan tidak mungkin selesai itu. Jadi ada ulama tafsir yang sampai memahami. Itu maksud dari wa'at Nabi. Jadi kehadiran Nabi bukan hanya kehadiran secara fisik. Kehadiran secara fisik sudah terbukti itu. Ketika Nabi masih berada di Mekah, di sekitarnya itu orang kafir, azab tidak turun. Padahal permintaannya bukan main. Minta diturunkan azab sanggup nantang Allah pula. Tapi karena kemuliaan Nabi, Allah tak turunkan azab itu. Jadi patut menjadi renungan bagi kita. Mudah-mudahan kita masih tetap terus istiqamah menjalankan agama ini sehingga azab Allah tetap turun. Bersalawat kita masih, mengikuti ajaran Nabi Muhammad masih. Jadi artinya gambarannya Nabi itu akan tabiin. Nabi masih berada di tengah-tengah kita. Itu satu penyebab Allah tak menurunkan azab kita. Padahal bukan Allah tak mau ini. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka sementara mereka masih beristighfar. Nah, siapa yang dimaksud mereka dalam ayat ini? Ada sebagian ulama tafsir menyebut orang-orang musyrik Mekah. Jadi kalau begitu orang musyrik Mekah itu beristighfar ya. Ada riwayat yang menyebut begini. Dulu ketika zaman orang-orang musyrik itu masih menguasai kota Mekah itu, mereka itu tawaf. Tapi salah satu lafaz yang mereka ucapkan ketika tawaf itu ghufranaka, ghufranaka ya Allah. Pengampunanmu ya Allah, pengampunanmu ya Allah. Jadi kata sebagian ulama tafsir, walaupun dia itu kafir, tapi ketika masih menyebut nama Allah, meminta pengampunan, masihlah Allah kabul. Nah, sebegitulah kasih sayang Allah. Kan Iblis saja ketika melanggar larangan Allah minta dipanjangkan umur sampai hari kiamat, Allah kabul. Itu tuh. Udah jelas dia melanggar larangan Allah. Berdoa pula dia kepada Allah, ya Allah, kasih saya tanggungan waktu sampai nanti manusia dibangkitkan. Allah kabul. Begitu.
Jadi ada riwayat yang menyebut bahwa orang-orang musyrik Mekah itu, kata Sayyidina Abbas, orang-orang musyrik Mekah itu dulu ketika tawaf itu sebetulnya ada yang dalam kondisi telanjang, tak pakai pakaian, telanjang. Tapi di antara ucapan mereka ketika tawaf itu ghufranaka. Jadi mereka masih beristighfar. Jadi kata sebagian ulama tafsir, wahum yastaghfirun itu walaupun dia kafir tapi masih nyebutlah dia nama Allah, enggak jadi azab itu. Nah, itu satu pendapat ulama tafsir. Tapi yang kedua, yang mereka maksud dengan wahum yastaghfirun, mereka itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang muslim yang walaupun jumlahnya sedikit, mereka itu selalu memohon pertolongan kepada Allah. Mereka beristighfar. Walaupun jumlahnya umat Islam waktu itu tidak banyak. Nah, Allah juga enggan menurunkan azab ketika masih di sekitar situ masih ada orang yang beristighfar. Jadi kalau kita pahami tafsir yang kedua ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan-jangan kita ini berhutang budi dengan saudara-saudara kita yang mungkin di setiap hari lidahnya itu tidak lepas dari istighfar. Kalau bukan karena lidah dari saudara-saudara kita yang beristighfar kepada Allah itu, jangan-jangan azab akan turun. Tapi janji Allah, Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka masih terus selalu beristighfar. Jadi saudara kita yang datang ke masjid, beribadah, beristighfar, berzikir, itu sesungguhnya adalah orang-orang yang menjadi tameng dari azab Allah untuk kita. Kalau bukan karena mereka jangan-jangan sudah selesai. Nah itu. Jadi kalau kita baca ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka itu masih selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebutkan istighfar ini sepertinya di tameng perisai dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala ini. Itu dalam pandangan ayat ini. Nah, apakah betul Allah tidak akan mengazab mereka yang tadi meminta itu tidak diazab selamanya? Orang-orang kafir itu tidak diazab selamanya? Ternyata tidak. Allah cuma tinggal waktu yang sudah Allah janjikan itu, tinggal nunggu waktunya saja. Jadi azab itu tetap Allah turunkan, cuma waktu orang tadi memohon, waktu azab yang Allah janjikan itu belum sampai. Kalau sudah sampai waktunya, pas waktu itu mereka memohon, selesai juga itu. Nah, kemudian kata para ulama, termasuk para ahli sejarah, itu tokoh-tokoh musyrik Mekah itu pada akhirnya tetap diazab. Kapan saatnya? Di antaranya adalah ketika terjadi perang Badar, mereka semua mulai menerima azab itu. Tapi kan gak lagi di Madinah, gak lagi di Mekah, tapi sudah ke Madinah. Sudah kosong Mekah itu dari keberadaan Nabi. Nah, tokoh-tokoh musyrik Mekah itu kena azab juga. Di antaranya itu tadi, ketika terjadi perang Badar, mereka banyak yang tertawan, mereka juga banyak yang terbunuh dalam perang Badar tersebut. Nah, sehingga ayat berikutnya, wa ma lahum an la yu'adzibuhumullah. Kira-kira apa alasan Allah untuk tidak mengazab mereka? Enggak ada. Cuma kenapa kemarin tidak diturunkan? Waktunya dia belum. Jadi tetap saja orang-orang yang bersalah itu tetap akan mendapatkan balasannya. Wa ma lahum an la yu'adzibuhumullah. Apa alasan Allah untuk tidak mengazab mereka? Enggak ada. Mereka tetap akan diazab, kata Allah. Kenapa di antaranya mereka jadi harus tetap diazab? Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Ini perilaku mereka. Orang-orang musyrik Mekah itu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Mereka itu selalu merintangi, menghalangi Nabi dan umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Jadi ketika dulu Mekah itu dikuasai oleh orang-orang musyrik, sulit sekali bagi umat Islam, termasuk Nabi pun ketika akan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Tentu Masjidil Haram itu tidak seperti sekarang ini. Ya, Ka'bah sekitar itu sudah menjadi tempat ibadah zaman itu. Bahkan dilanjutkan ayat begini. Nabi itu ketika akan tawaf itu orang-orang musyrik Mekah itu teriak-teriak sehingga
Nabi itu terganggu konsentrasinya. Ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada sahabatnya, dan orang-orang musyrik Mekah itu sengaja mengeluarkan suara-suara yang keras dan mengganggu. Nah, itu diabadikan Quran. Mereka itu yasudduna 'anil masjidil haram. Mereka itu selalu merintangi orang-orang yang ingin menjalankan agama Allah. Nah, oleh para ahli tafsir, walaupun ayat ini merujuk kasus waktu itu, tapi secara makna ayat ini bisa diberlakukan sama. Artinya sampai saat ini pun ayat ini tetap berlaku. Siapapun orang yang merintangi kebebasan orang untuk menjalankan agama Allah ini, itu sesungguhnya adalah orang yang akan mendapatkan azab Allah. Siapapun orangnya, kalau dia berusaha dalam kehidupannya ini merintangi orang untuk melaksanakan agama Allah ini, itu sesungguhnya tinggal tunggu waktu saja orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, "Wa ma lahum alla yu'adzibuhum." Apa alasan Allah untuk tidak mengazab mereka? Tidak ada. Kalau mereka bersalah itu terjadi azab. Nah, salah satu alasannya adalah wahum yasudduna 'anil masjidil haram. Perilaku mereka merintangi orang untuk melaksanakan kewajiban agamanya, untuk menyampaikan dakwahnya, merintangi Allah, merintangi Rasul dari Masjidil Haram. Nah, itu akan mendapatkan azab. Lalu kemudian wa ma kanu awliya. Nah, ini juga orang-orang musyrik Mekah itu merasa bahwa kamilah yang paling pantas mengurus Masjidil Haram. Dulu ketika Nabi katakan, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mengikuti apa yang saya sampaikan? Mereka tetap menolak. Dan mereka tetap membanggakan kami adalah orang-orang yang diberi wewenang untuk mengurus Masjidil Haram. Jadi karena kemuliaan inilah, maka kamu ya Muhammad dan pengikutmu tidak punya hak untuk masuk ke Masjidil Haram. Jadi mereka dengan kemusyrikannya, tapi masih merasa layak jadi pengelola rumah ibadah Allah. Rumah ibadah yang ditujukan untuk mentauhidkan Allah. Makanya ayat ini menyebut wa ma kanu auliya. Ini salah satu penyebab mereka akan diazab karena mereka mengaku dirinya adalah orang yang pantas mengelola, padahal mereka tidak takwa, tidak beriman kepada Allah. Itu nggak pantas. Saya ketika baca ayat ini kadang-kadang kepikiran, kita kalau ngurus masjid ini walaupun ini kan ceritanya Masjidil Haram, tapi yang masjid rumah Allah juga. Keinginannya adalah kita jalankan melaksanakan itu dengan sikap ketakwaan. Karena orang-orang musyrik Mekah itu dikecam oleh Allah. Kalian gak layak jadi pengelola Masjidil Haram karena kemusyrikan kalian. Gak betul, keimanan gak betul, tapi kalian masih mengaku berhak menjadi pengurus Masjidil Haram. Nah, walaupun mungkin itu hanya tanggapan pribadi saya ketika baca ayat ini, tapi kesan yang bisa saya tangkap begini. Kita kalau mendapat amanah untuk mengelola rumah Allah itu ya, kita upayakan itu untuk mengikuti tata aturan itu, mengikuti bagaimana kemudian rumah ibadah ini menjadi tempat yang umat ini nyaman, umat ini tidak terganggu, umat ini mendapatkan kekhusyukannya dalam beribadah. Walaupun ayat ini bukan ditujukan kepada pengurus masjid ya, pengurus Masjidil Haram waktu itu, tapi kesan kita seperti itu. Seolah-olah ayat ini mengingatkan siapapun yang diberi amanah, ya jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini kesan yang saya bisa tangkap saja. Tapi belajar dari ayat ini gitu, Allah murka betul orang-orang yang ngaku jadi pengelola Masjidil Haram, tapi di dalam dirinya penuh dengan kesyirikan. Itu nggak boleh. Rumah suci Allah seperti itu. Makanya kan hasilnya sampai hari ini kan memang Masjidil Haram itu steril dari orang-orang non-Islam. Nggak boleh masuk. Ada batasnya di Mekah. Yang non-Muslim nggak boleh masuk. Nggak boleh. Memang disterilkan. Ya itu wajar saja. Bukan kita orang Islam ini
fanatik atau apa. Ya semua negara kan punya aturan, semua penguasa kan punya wilayah hukumnya. Jadi kalau Islam punya wilayah hukumnya, di mana orang-orang Muslim tak boleh masuk Mekah, itu hak kita. Dan itu Al-Quran sudah sejak awal mengingatkan. Yang tak mengimani Allah itu jangan jadi pengelola Masjidil Haram. Di zaman Nabi, karena yang mengelola rumah ibadah itu erat kaitannya dengan keimanan. Jadi itu kembali ke pangkal cerita ayat yang menyebabkan orang-orang musyrik itu akan diazab. Itu satunya di antaranya mereka merintangi orang untuk beribadah di Masjidil Haram. Dan yang kedua, mereka bukanlah aulia Allah, bukanlah orang-orang yang Allah dekatkan ke sisinya. Yang sementara mereka mengaku bahwa mereka adalah orang yang didekatkan ke sisi Allah dengan bukti bahwa mereka diberi hak untuk mengelola Masjidil Haram. Padahal itu Allah tolak. Nah, lanjutannya Allah tegaskan, in awliya'uhu illa muttaqun. Yang boleh menjadi pengelola Masjidil Haram itu, kayak ini, tidak ada lain adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jadi yang musyrik itu kata Quran itu tak layak jadi pengelola Masjidil Haram. Kira-kira kalau kita mudahkan gitu, in awliya'uhu illa muttaqun. Tidak ada yang lain yang boleh menjadi aulia, orang-orang yang didekatkan posisinya dengan Allah dalam konteks ayat ini, yang disuruh atau yang diberi amanah untuk mengelola Masjidil Haram itu, kecuali orang yang bertakwa, paling kurang beriman dia dengan Allah. Nah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang-orang musyrik Mekah itu tak tahu dengan aturan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ada riwayat kecil. Sebetulnya orang-orang musyrik Mekah yang tidak menjadi pengelola, yang rakyat biasa di sekitar Mekah, itu kadang-kadang miris juga melihat tokoh-tokoh musyrik Mekah itu yang mereka mengaku menjadi pengelola Masjidil Haram di zaman itu. Mereka itu secara naluri merasa tidak nyaman, kelakuan mereka kayak gitu, tapi yang mereka kelola adalah Masjidil Haram. Nah, kita perlu tahu bahwa di zaman dulu, walaupun Mekah itu waktu itu masih musyrik, tapi kemuliaan Masjidil Haram itu tak pernah luntur. Jadi orang musyrik itu tetap tawaf juga ya. Walaupun mereka musyrik, tawaf mereka. Musim haji mereka naik haji. Begitu Masjidil Haram itu dimuliakan, gak pernah surut kemuliaannya. Walaupun waktu itu Islam belum datang, mereka tetap memuliakan itu Masjidil Haram. Itu makanya ketika Abraham mau gantikan itu, tak tergantikan bagi orang musyrik Mekah, tidak tergantikan bagi orang Jazirah Arab. Posisi Mekah itu, posisi Masjidil Haram itu tak tergantikan, walaupun mereka tak beriman pada Allah. Begitu. Nah, begitu hebatnya posisi Masjidil Haram. Tapi begitu Islam datang, Allah bilang yang mau jadi pengelola masjid itu, ya bertakwalah kepada Allah. Jangan yang tak betul. Nah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Jadi orang-orang yang bukan jadi pengelola masjid itu sebetulnya merasa gak nyaman juga. Kok kayak gitu ya? Kok kelakuannya jadi pengelola Masjidil Haram itu tapi akhlaknya buruk. Itu makanya ayat ini menyebut walakinna aktsarahum la ya'lamun. Banyak yang nggak tahu, tapi ada sebagian yang tahu dan merasa nggak nyaman. Nah, Bapak Ibu yang bisa muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ja'alna min ulama'i aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.